Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai cara download Visual Studio Code, ya, yaitu merupakan kode editor yang akan kita gunakan untuk membuat website atau untuk menjalankan HTML dan CSS. Ya, langkah pertama, ya, kalian bisa langsung saja pergi ke Google, ya, apapun. Kalian bisa gunakan Internet Explorer, ya, kemudian Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Ketik aja Visual Studio Code, ya. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Klik saja, maka kalian akan diarahkan pada halaman seperti ini, lalu klik saja Windows, ya, bagi yang menggunakan Windows. Jika kalian menggunakan Mac, ya, klik saja yang Mac-nya. Oke, langsung saja kalian bisa klik saja Windows-nya. Linux, ya, ini klik saja Visual Studio Code-nya, langsung akan terdownload pada halaman history download kalian. Ya, ini tergantung kecepatan internet, bisa aja internetnya lebih lama, ya. Jika sudah terdownload, klik saja open file. Lalu kalian bisa langsung install saja, klik accept, ya, kemudian next. Kemudian simpan saja di C, next lagi, ya. Nah, ini ikuti centangnya, ya. Kalian harus centang ini, ya, atasnya nggak usah. Kemudian next. Setelah ini next lagi, install. Dan ini dia lagi memuat filenya ke dalam folder C kalian. Jadi tunggu saja, ya, ini tergantung kecepatan laptop masing-masing. Biasanya ada beberapa laptop yang sedikit lama, ya, tergantung spesifikasi kalian. Setelah selesai, maka akan seperti ini, lalu klik saja finish, ya. Maka kalian akan bisa langsung launching ke dalam Visual Studio Code, ya. Klik saja finishnya itu, maka halaman Visual Studio Code akan terbuka, ya. Ini responnya tergantung dengan laptop kalian, ya. Jadi tampilan awal pertama seperti ini, ya, ini tampilan awal, ya. Kemudian kita bisa buat file baru dengan namanya open folder, ya. Pertama kita mau membuat folder di mana tempat kita menyimpan file hasil pelajaran kita atau hasil latihan kita, ya. Biasanya saya simpannya di C, ya. Kemudian kalian masuk ke C, kemudian pilih publik, dan kemudian pilih nama laptop kalian, ya. Buat aja folder baru, ya. Folder barunya itu dengan cara kalian bisa klik ini folder dan kemudian buat aja namanya adalah latihan. Setelah itu kalian bisa select folder, ya, bisa select folder dan oke. Jadi kalian akan membuat file VS Code di dalam folder latihan. Ya, langkah selanjutnya adalah kalian bisa buat aja file di bawahnya, ya, yaitu kita untuk setting bagaimana si Visual Studio Code kita, kemauan settingnya. Ini settingan cara saya, yang bisa kalian ikuti saja. Yang pertama kalian harus klik namanya setting.json. Ya, langkah pertamanya setelah kalian klik setting.json, kita bisa membuat yang namanya tampilan VS Code-nya agar lebih kelihatan dengan cara klik zoom le dan kemudian save, ya. Zoom le itu adalah zoom level, ya. Nanti kalian bisa atur levelnya, misalnya saya mau level 1, ya. Kemudian selanjutnya, ya, setelah koma kalian bisa klik save. Selanjutnya kalian di bawahnya bisa klik yang namanya font size, maksudnya di sini untuk berapa size font kalian yang kalian gunakan. Di sini saya ketik 18 dan kemudian bisa Ctrl save, dan kemudian kalian bisa ubah tema, ya, ubah tema di dalam Visual Studio Code, ya. Temanya kalian di sini harus klik pluginnya, ya, plugin di dalam Visual Studio Code, ya. Bisa langsung saja ke menu plugin, ya, dimana pluginnya kalian bisa ambil di sini, dan kemudian kalian bisa cari yang namanya adalah pluginnya bernama
ya kalian bisa cari Noctis ya. Noctis ini adalah merupakan plugin untuk membuat tampilan VS Code kalian itu berbeda ya. Bisa langsung klik aja install ya, kemudian installing ya, ada installing di situ, dan kemudian akan setelah terinstall pilih saja dark default darknya. Jadi kita membuat defaultnya dengan tampilan gelap ya. Ini klik saja dark default ya, kemudian setelah kalian klik saja di sini ya, kemudian kalian bisa masuk lagi ke extension tadi ya, extension setting.json nya. Kalian bisa klik saja di sini dengan sintak ya, titik 2 dulu, yaitu sintaknya adalah color ya, workbench color theme, dan kemudian kita pilih yang namanya adalah Noctis Minimus ya, workbench color theme, dan kemudian klik Noctis Minimus, kemudian Ctrl S saja, dan kemudian tampilan kalian akan berbeda. Jadi untuk setting JSON kalian bisa aja setting di folder yang sesuai dengan misalnya kali ini HTML dan CSS ya, warnanya ini, dan kemudian nanti kalau kalian mau bahasa lain ya warnanya bedain aja ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita sudah setting tampilan di dalam VS Code nya, kita bisa klik aja untuk membuat icon ya. Di sini iconnya saya masuk lagi ke plugin, kemudian klik aja yang namanya icon ya. Kemudian saya pilih icon, ya bisa pilih ini yang paling populer, tapi saya pilih yang VS Code icon. Jadi nanti icon kita menjadi icon yang VS Code ya. Kemudian installing aja, install saja, dan kemudian kita tunggu installnya ya. Nanti di sini ada dua pilihan setelah terinstall. Pilih yang di bawah, yaitu setting Visual Studio Code yang di bawahnya ya. Itu aja. Kemudian balik lagi ke setting.json ya, close saja, dan kemudian kalian bisa langsung ketik sintaknya, yaitu icon workbench theme ya. Jadi workbench theme, dan kemudian pilih VS Code icon ya. Kemudian setelah itu kalian bisa Ctrl S atau save ya, maka icon kalian berubah ya. Jadi pada saat kalian tulis namanya file VS Code, jadi icon VS Code nya sudah berubah ya. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk setting Visual Studio Code ya. Bagi yang tidak ingin men-settingnya seperti ini, nggak apa-apa juga ya, bisa pakai tampilan awalnya VS Code ya. Oke, setelah kita masuk ke VS Code ya, langkah selanjutnya kita harus membuat namanya akun untuk bisa mempublish yang namanya hasil kerja kita nantinya akan kita publish supaya bisa diakses oleh internet ya. Namanya halaman Netlify ya. Di sini ada Netlify. Jadi di sini adalah website yang kita gunakan untuk bisa membuat atau mempublikasikan website kita ya. Nah, jadi di sini langkah awalnya ya, kalian bisa lihat ya, di sini adalah websitenya. Jadi usahakan website yang kalian masuk seperti ini ya, karena kalau tidak seperti ini maka itu website yang berbeda ya. Itulah langkah awalnya. Kalian cukup yang pertama login aja. Login di sini kalian bisa menggunakan akun dari Google ya. Kalau saya sudah terhubung, maka saya bisa masuk ke akun Google ya. Jadi di sini homepage-nya, di sini adalah file yang saya blok, ini adalah tempat untuk kita upload file CSS dan foldernya ya. Kita akan upload foto, file CSS dan HTML di sini, lalu akan bisa diakses oleh internet ya. Baik, mungkin gitu aja ya, karena langkah selanjutnya akan kita praktekkan di kelas ya. Dan mungkin saya juga akan membuat video lanjutan untuk bisa memudahkan kalian untuk mengulang pembelajaran kita kali ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.